Halo semuanya, Assalamualaikum. Kembali lagi di channel Hedidot. Kali ini kita unboxing santai aja ya. Di sini gue pegang Pixel 4a. Gue tahu ini udah agak telat, tapi nggak apa-apa. Gue beli ini dari Singapura, tapi melalui marketplace kepercayaan gue yang linknya bisa kalian cek di deskripsi. Ini harganya 8 juta, cuman ada satu varian ya. Nggak ada pilihan lain, 128 GB. RAM-nya 6 GB dan ya nanti gue bakal jelasin selanjutnya. Dan ini mungkin paket bundle dari Singapura ya, dari mana nih, My Republic. Mungkin ini adalah provider yang ada di Singapura. Dan ini masih sealed, masih segel. Jadi belum terbuka segelnya. Yang biasanya kalau melalui bandara itu udah kebuka semuanya karena melalui pengecekan di bea cukai, tapi ini enggak. Dan ini berpajak. Kita lihat nanti apakah ini bakal dapat sinyal apa enggak. Gue juga sedikit deg-degan sih. Perlu dijelasin gak sih boxnya? Ya gue jelasin sedikit lah ya. Wow, setelah gue buka ternyata ada barcode dan untuk semacam promotion dia ya. Tapi nggak berlaku di sini. Ya bakal gue jelasin sedikit tentang boxnya dulu ya. Jadi ini di depan ada gambar Pixel 4a-nya. By the way, ini pertama kali pengalaman gue unboxing Pixel. Deg-degan, terus gue excited banget karena dari dulu pengen Pixel tapi kayaknya masih ragu-ragu. Bahkan Pixel 4 itu membuat gue ragu, dan gue yakin banget sama ini kalau ini bakal jadi daily driver yang tepat buat gue. Di atasnya ini ada logo Google, terus di bawahnya ada spesifikasinya. Ini adalah Pixel 4a 5,8 inch, terus 128 GB, just black. Dan ini di bawahnya ada email-emailnya yang bisa teman-teman lihat ya. Ada sedikit spesifikasinya yang bisa teman-teman lihat juga. Semoga jelas ya. Karena ini agak gelap ruangannya, ini malam-malam dan gue kurang pencahayaan, tapi ya udah gimana lagi. Yang penting kita berbagi informasi di sini ya. Langsung aja kita unbox ya. Kalau teman-teman udah familiar sama Google Pixel, itu di sini dia sealnya ada dua, sebelah kanan dan kiri ya. Terus di belakangnya ini nggak ada gambar ya, biasanya ada gambar warna-warni atau apa kayak gitu, ada artnya, tapi di sini polos, cuman ada tim Pixel. Langsung aja kita buka. Bismillah. Taram, kosong. Ini handphonenya, Google Pixelnya, compact banget di tangan ya. Terus oke, di sini ada bantalannya dan ada SIM ejector. Terus di sini ada buku tipis, buku manual guide-nya. Terus di sini ada USB-C to USB-C. Kemudian ada dongle ya di sini nih, tapi agak keras nyabutnya, terus dia sayang gitu. Dan di sini ada colokannya, ini kaki 3 ya, buat di Singapura kayak begini. Kayaknya kita perlu adaptor 9 volt 2 ampere ya. Ini 18 watt speednya, lumayan ya. Ini baterainya cukup besar, 3140 mAh. Terus dia nggak ada wireless charging, hanya ada fast charging. Kemudian bobotnya cuma 143 gram, ini ringan banget dan feeling so compact in my hand. Kayak gini, enak banget di tangan. Ini udah support dual SIM ya. Di sini ada 2 IMEI dan dimana salah satunya adalah eSIM. Jadi cuman satu SIM card yang bisa kita pakai, yaitu nano SIM. Dan eSIM itu mungkin bisa kita pakai smartphone ya yang ada di Indonesia ini. Kemudian tadi 128 GB dan RAM-nya 6 GB UFS 2.1. Kameranya cuman ada 2 kamera, di belakang 1 dan di depan 1 ya. Gaya-gayaan nih, dikotakin gede buat nambah estetik aja mungkin, tapi nggak apa-apa. Dia single kameranya biasanya monster banget, walaupun cuma satu kamera 12,2 megapiksel. Sedangkan di depannya selfie cam-nya itu 8 megapiksel.
spesifikasi lain yaitu Bluetooth 5.0, kemudian ini ada stereo speaker di bawah sama di depan sini, kemudian bawahnya colokannya ada USB Type-C. Nah, yang paling penting banget di atas masih ada colokan audio jack 3,5 mm ini buat main game atau ya kalau kita masih pengen kualitasnya lebih bagus buat dengerin musik, ini masih enak banget. Masih ada ini sesuatu yang langka dan berharga sekarang ya. Kemudian di belakangnya polos aja, semuanya sangat sederhana dan simple. Materialnya dari plastik yang sebelumnya di Pixel 3a, kalau 3 itu dia ngikut-ikutin Pixel 3-nya, di atasnya agak glossy gitu, tapi dia sekarang embrace di plastik. Dia ya udah emang plastik, mau gimana, gak usah digaya-gayain gitu. Dan kelebihan dari plastik adalah mungkin teman-teman tahu sendiri ya, jadi nggak riskan kalau misalnya jatuh atau terbentur sesuatu gitu. Ya ini polos banget, di bawahnya ada logo Google-nya, kemudian di atasnya di sini ada fingerprint, di mana fingerprint ini di masa pandemi kayak gini ini mempunyai kelebihan tersendiri ya teman-teman. Kalau kita pakai Face ID atau apa, kalau pakai masker itu kan ribet banget sekarang. Kita walaupun di dalam rumah kadang-kadang gue masih pakai masker juga, sedikit menolong lah untuk kebebasan gue dalam memakai handphone. Ya itu sedikit spesifikasinya, penjelasan tentang si Pixel 4a ini. Terus kita keletekin yuk dari bawah sini. Dengerin. Wow. Nah ini tombol on off-nya di samping ini unik ya, dia tombolnya agak min hijau gitu. Tuh, kita nyalain aja. It's booting now. Sambil nunggu gue jelasin sedikit, ini harganya kenapa 8 juta, yang tadinya cuman 499 per dolar, jadi naik. Kenapa? Karena kita harus bayar pajak, kita harus bayar handlingnya, terus kita juga bayar justipannya, jadi banyak ongkosnya ya, jadi 8 juta. Tapi untuk sekelas Google yang kita dapat 3 tahun warranty untuk dapat update softwarenya, ini worth it banget sih menurut gue. Dan ini akan bersanding dengan si iPhone SE ini, dimana kita tahu iPhone SE ini sebentar lagi bakal official ada di Indonesia. Paling murah yaitu sama 8 juta, cuman perbedaannya ini paling murah itu 64 GB dan ini 128 GB. Kameranya sama, cuman satu. Nanti gue bakal bikin video buat komparasi si handphone ini. Oke, gue pilih English. Start. Sedikit unik pada saat penyetingan ini, kita bisa pindahin data dari iPhone atau dari Android kita yang lama ke handphone Google Pixel 4a ini, dan kita perlu kabel datanya. Ini gue ada kabel data dari USB Lightning to USB-C. Kita coba apakah ini berhasil atau enggak. iPhone gue mana ya? Nah ini iPhone lama gue, iPhone XR. Terus kita coba colok USB Lightning-nya, kemudian ini USB-C-nya ke Pixel 4a. Kayak gini. Dia malah charging. Dia malah charging dong. Dia minta di sini trust. Oke, masukin password. Ponsel terhubung, ternyata bisa guys. Ponsel terhubung. Berikutnya kita diminta login email. Oke, saya berhasil sekarang lagi menyalin data. Nih kalau teman-teman bisa lihat di situ, ini menyalin data dari iPhone. Nah, so far ini gue pegang enak banget di tangan, compact banget. Terus untuk tombol-tombolnya juga di samping nih tombol on off, dan volumenya juga masih enak ya, nyaman. Ini sangat mempermudah untuk penggunaan kita sehari-hari, jadi nggak perlu pakai dua tangan. Kayak gini aja nih enak banget. Terus nyampe nih jempol gue ke atas kayak gini. Dan ini kamera depannya gede banget ya, tapi ya ini perlu adaptasi aja, mungkin dalam beberapa hari gue akan terbiasa. Dan kalau teman-teman penasaran apakah handphonenya udah terdaftar di Kemenprint atau belum, teman-teman bisa langsung cek ke kemenprint.go.id. Di sana kita bisa cek email kita terdaftar atau enggak. Seandainya pun enggak terdaftar, kita bisa minta tanya langsung ke penjualnya apakah ini benar-benar udah didaftarin atau belum. Kita bisa minta bukti pajaknya.
Dan kalau memang sudah dikasih bukti pajaknya kayak gue gini, udah dikasih bukti pajaknya, tapi ternyata statusnya belum terdaftar, itu bisa kita minta follow up lagi karena sistem di mereka itu masih belum benar-benar stabil dan sejajar. Jadi walaupun udah didaftarkan, tapi kadang-kadang masih belum timbul di sistemnya kayak gitu. Tapi sebenarnya udah kok. Jadi teman-teman tuh nggak perlu terlalu khawatir banget. Selama kita menyimpan bukti pembayaran pajaknya, teman-teman nggak perlu khawatir. For your information, sebagai penopang kinerja, Pixel 4a ini ditandem Snapdragon 730. Sebenarnya gue berharap kalau ini ditandem 736 aja ya, karena akan lebih powerful lagi. Tapi ya udah nggak apa-apa, dapatnya ini. Terus layarnya sendiri ini udah OLED Full HD dan masih 60 Hz, jangan berharap lebih. Karena handphone ini benar-benar handphone yang sangat ringkas dan nggak neko-neko, semuanya hardware-nya juga dibikin serba pas dengan harga yang pas juga untuk sekelas Google Pixel. Mungkin teman-teman masih berpikir 8 juta mending ini, 8 juta mending itu, tapi sebagai pengguna Pixel yang udah pengalaman pakai, katanya di harga 8 juta ini masih worth it banget. Oke, kemudian sambil nunggu tadi ya, ini keluar menu baru. Jadi di sini bisa dipilih konten apa aja yang perlu kita salin. Di sini gue bakal skip foto, video, musik dan lainnya gue skip. Gue hanya akan mengcopy salinan pesannya dan Google Calendar, foto, kontak. Karena itu yang paling penting. Kalau foto sama video sih nggak apa-apa ya, karena udah di backup. Terus kita setup untuk fingerprintnya. Di sini fingerprintnya terlalu flat ya, jadi kurang enak kayaknya buat dipegangnya karena harus punya sensitivitas yang tinggi ya kitanya untuk meraba-raba. Oh, fingerprintnya yang ini gitu. Karena ini terlalu flat menurut gue, kurang ke dalam dikit. Dan setiap gua ngeklik, dari tadi di sini ada haptic feedbacknya, getar-getar gitu. Dan kalau dibanding dengan iPhone sih masih jauh lebih baik iPhone, tapi ini udah support haptic feedback. Ini ya suatu keunggulan sendiri ya daripada penggunaan vibration yang biasa. Ya ini udah selesai untuk setupnya, terus kita tinggal geser aja ke atas katanya ya. Udah, ini keluar menunya. Selamat datang di Pixel baru. Oke, ini sekarang kita bisa cabut karena udah nggak synchronize lagi. Yang hilang dari Google Pixel 4 adalah ini nggak bisa squeeze untuk memanggil si Google-nya. Nggak bisa, ini untuk di squeeze tuh nggak ada sistem squeeze-nya. Dan untuk free penyimpanan tak terbatasnya lagi untuk Google Foto ini sekarang udah nggak bisa lagi, jadi kita harus nyewa. Sejak di Pixel 4 itu sudah dihilangkan sama Google ya, karena mungkin mereka rugi. Operating system bawaannya ini Android 10 dan ini upgradable ke Android 11, tapi ini nanti dulu gue upgrade-nya. Sekarang masih updating beberapa aplikasi. Oke, jadi ini udah selesai untuk instalasinya segala macam. Sekarang gue mau matiin wifi-nya dulu. Apakah dia terhubung? Dan ternyata ini udah connected LTE dan bisa. Coba ya gue browsing ya. Jadi gue nggak perlu nunggu lagi. Ini udah activated untuk LTE-nya. Nggak perlu nunggu lagi karena sesuai dari arahan mereka sih kita harus nunggu setelah kita masukkan SIM card. Kita harus nunggu 2 kali 24 jam. Ternyata ini udah aktif sekarang. Wah, magic. Terima kasih buat online store yang udah ngebantuin gue, dan gue nggak perlu ribet-ribet lagi. Untuk teman-teman yang lagi mau nyari Google Pixel 4a ini, bisa langsung klik aja link yang ada di deskripsi dan bisa tanya-tanya langsung ke online store-nya. Oke, kayak gitu aja buat unboxing kali ini. Nggak banyak yang bakal gue bahas, nanti mungkin gue 1, 2, 3 hari ini bakal coba pakai ini dulu, baru nanti gue bakal sharing lagi ke kalian. Oke, sampai ketemu di video selanjutnya. Gue Didot, bye bye, jangan lupa jaga kesehatan.